Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Salaswati, NIM 180410091. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 2 semester 5. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang meningkatkan kemampuan menulis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang meningkatkan kemampuan membaca. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai meningkatkan kemampuan menulis. Nah, ada yang tahu di sini pengertian menulis itu apa? Apakah kalian pernah melakukan kegiatan menulis adik-adik? Nah, pasti kegiatan menulis di dalam kelas itu sudah menjadi keseharian adik-adik semua ya. Jadi, menulis itu merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang lainnya. Nah, keterampilan berbahasa yang 3 lainnya apa aja adik-adik? Iya, berbicara, membaca, dan menyimak. Nah, menulis ini merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Nah, ada nih keterampilan menulis dikemukakan oleh Lado, bahwasannya ia menjelaskan bahwa menulis ialah menurunkan atau menuliskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Nah, dengan kita menulis, maksudnya adalah menuangkan lambang-lambang tulis, ide kita menjadi lambang-lambang tulis agar nantinya mudah dipahami orang lain. Ada nih pengertian lain menurut para tokoh, yaitu menurut Sujanto. Dia mengungkapkan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu proses pertumbuhan melalui banyaknya latihan. Jadi, dia mengungkapkan bahwa jika keterampilan menulis bisa tumbuh karena kita sering melakukan latihan. Nah, untuk melakukan kemampuan menulis tidak cukup dengan mempelajari tata bahasa dan mempelajari pengetahuan tentang teori menulis, apalagi hanya menghafalkan definisi-definisi istilah yang terdapat dalam bidang karang mengarang. Jadi tidak hanya cukup dengan itu, kita harus selalu latihan menulis seperti itu. Adik-adik, ada nih pendapat lain menurut Gi, berpendapat bahwa menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan buah pikirannya melalui bahasa tulis untuk dibaca dan dipahami oleh orang lain. Buah pikiran itu dapat berupa pengalaman, pendapat, pengetahuan, keinginan, perasaan, sampai gejolak kalbu seseorang. Nah, buah pikiran ini disampaikan kepada pihak lain dengan wahana berupa bahasa tulis, yaitu bahasa yang tidak menggunakan peralatan bunyi dan pendengaran, melainkan berwujud dalam berbagai tanda baca atau lambang yang harus dibaca. Jadi, ketika kita menulis, kita kan menulis menggunakan lambang-lambang. Jadi, kita menulis menggunakan lambang-lambang sehingga
Tujuan dari kita menulis ini agar dapat dipahami oleh orang lain yang nantinya membaca tulisan kita seperti itu. Jadi dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan atau penyampaian maksud dengan menggunakan tulisan berupa media atau sebagai media yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan merupakan suatu proses pertumbuhan melalui banyak latihan dan keterampilan menulis juga membutuhkan latihan-latihan. Sekalian, ada beberapa tujuan menulis, yaitu menurut Tarigan, dia mengungkapkan bahwa secara garis besar tujuan menulis adalah untuk memberitahu ataupun mengajar. Nah, adik-adik sekalian, kalian ketika di dalam kelas, seorang guru menuliskan lambang-lambang tulis atau materi pembelajarannya ke depan kelas atau di papan. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan atau materi kepada kalian kan. Nah, itu salah satu tujuan menulis, yaitu untuk memberitahu ataupun mengajar. Lalu, ada meyakinkan atau mendesak. Nah, selanjutnya ada menghibur ataupun menyenangkan. Lalu ada mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi. Itu. Lalu, adapun tujuan pengajaran menulis, yang pertama membantu para siswa untuk memahami bagaimana caranya berekspresi tulis. Berekspresi tulis dengan jalan menciptakan situasi-situasi di dalam kelas yang jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan menulis. Lalu, mendorong para siswa untuk menggunakan bentuk yang tepat dan serasi dalam ekspresi tulis. Lalu, ada mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara bebas. Ada nih tujuan menulis menurut Hartig dalam Tarigan. Dia mengungkapkan bahwa tujuan menulis yaitu yang pertama yaitu tujuan penugasan. Nah, menulis ini karena diberi tugas, bukan karena kemauannya sendiri. Nah, ini seperti yang sering kalian alami ya adik-adik. Nah, ketika kalian berada di dalam kelas sedang belajar, pasti pernah ditugaskan oleh seorang guru untuk dapat misalnya tuliskan karangan bebas kalian dan judulnya terserah. Lalu, itu kan salah satu tugas dari guru seperti itu. Lalu, tujuan selanjutnya yaitu tujuan altruistik. Nah, maksudnya adalah menulis dengan tujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindari kedudukan para pembaca. Maksudnya di sini adalah ketika ketulisan kita itu bertujuan untuk menyenangkan pembaca, misalnya dengan kita menulis resep, nah ataupun cerita-cerita yang lucu. Nah, itu kan termasuk salah satu untuk menyenangkan pembaca. Nah, selanjutnya yaitu tujuan persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca dan kebenaran gagasan yang telah diutarakan. Jadi, tujuan ini yaitu untuk meyakinkan gitu para pembaca bahwasannya misalnya nih tentang suatu kebenaran yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada tujuan informasional atau tujuan penerangan, yaitu tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keterangan penerangan kepada para pembaca. Misalnya nih koran. Nah, penulis koran itu kan tujuannya untuk memberikan informasi kepada para pembacanya.
Lalu ada tujuan pernyataan diri, yaitu tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sebagai pengarang kepada para pembaca. Nah, ini seperti ada di akhir bagian buku. Nah, itu kan dia menyatakan biodata atau mengenalkan seorang pengarang buku tersebut. Ya tidak adik-adik, apakah kalian pernah melihatnya biodata seorang pengarang di dalam buku? Ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada tujuan kreatif. Maksudnya adalah tulisan yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kesenian. Selanjutnya ada tujuan pemecahan masalah. Nah, yaitu tulisan yang bertujuan untuk mencerminkan atau menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh seorang pengarang. Adik-adik, ternyata menulis itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum menulis. Nah, karena menulis merupakan proses berpikir, jadi sebelum menulis diperlukan perencanaan yang matang agar pembahasan atau pesan yang kita sampaikan dalam tulisan dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Nah, adik-adik sekalian, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menulis. Nah, karena menulis merupakan proses berpikir, jadi sebelum kita membuat sebuah tulisan, kita harus mempunyai perencanaan yang matang agar nantinya tulisan kita dapat dipahami oleh pembaca dengan baik, seperti itu. Ada tahap-tahap sebelum kita menulis, yaitu yang pertama tahap pra-penulisan. Nah, tahap pra-penulisan ini merupakan tahap yang harus kita lakukan atau kita harus membuat persiapan-persiapan yang akan digunakan pada tahap penulisan. Nah, maksudnya adalah siswa nantinya melakukan beberapa kegiatan, antara lain memilih topik berdasarkan pengalaman sendiri, lalu melakukan kegiatan-kegiatan sebelum menulis, lalu mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis, dan memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan yang telah mereka temukan. Jadi contoh kecilnya ketika kalian diberi tugas untuk membuat sebuah karangan tulisan berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, dari situ kalian bisa menemukan tema yang cocok sesuai dengan pengalaman adik-adik sekalian sebelumnya, seperti itu. Dan tahap prapenulisan ini merupakan persiapan-persiapan dari pemilihan judul, lalu mengidentifikasi tujuannya, dan lain sebagainya. Adik sekalian, selanjutnya ada tahap penulisan. Nah, di tahap penulisan ini, adik-adik dapat membahas setiap butir topik yang ada di dalam kerangka paragraf. Nah, atau menuliskan apa yang adik-adik ingin tulis mengenai suatu karangan tadi ya, suatu karangan yang kalian buat sendiri. Nah, untuk tahap penulisan ini diperlukan kata-kata atau kalimat yang mudah dipahami, sehingga nantinya tulisan yang telah kita buat dapat dipahami dengan baik oleh orang-orang yang membacanya atau orang-orang yang mendengarkannya. Nah, selanjutnya ada tahap revisi. Nah, tahap revisi ini adalah tahap untuk memperbaiki tulisan. Nah, biasanya ketika di dalam kelas, setelah kalian menulis karangan, kalian bisa mendiskusikan kembali dengan kelompok-kelompok kalian atau merevisi. Jadi, adik-adik sekalian dapat mendiskusikan kepada teman kelompoknya sendiri, teman kelompoknya bersama-sama, untuk merevisi karangan yang kalian buat atau tulisan yang telah kalian buat, seperti itu. Misalnya ada tanda baca yang kurang pas, kalimat yang kurang pas, kata-kata yang kurang mudah dipahami, dan lain sebagainya.
Adik-adik sekalian, untuk meningkatkan kemampuan menulis di kalangan pelajar ataupun siswa, kita harus memperhatikan faktor penyebab menurunnya kemampuan menulis siswa. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah faktor internal atau dari dalam. Nah, faktor internal itu ada yang tahu faktor internal itu apa? Ya, faktor internal adalah faktor dari diri kita sendiri atau dari hati nurani kita sendiri. Nah, seperti itu. Lalu, ada macam-macam faktor internal yang mempengaruhi keterampilan atau kemampuan menulis. Yang pertama, kurangnya minat menulis para pelajar. Nah, kurangnya minat menulis para pelajar atau siswa di sini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis. Nah, dalam hal ini biasanya seorang guru atau peran seorang guru sangatlah penting agar lebih meningkatkan kemampuan menulis siswa atau pelajar. Dengan cara apa? Dengan memberikan metode, strategi, model yang relevan dan tepat yang harus diaplikasikan kepada siswa agar dapat meningkatkan kemampuan menulis anak. Nah, yang kedua yaitu kesulitan menuangkan ide. Nih, kakak mau tanya nih, jika hari ini, saat ini juga, kakak meminta kalian untuk menuliskan suatu karangan, apakah kalian bisa langsung membuatnya? Nah, tidak, karena pasti kita mikir judul apa ya, tema apa yang harus kita ambil. Nah, kurangnya atau kesulitan menuangkan ide. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menuangkan ide para siswa dalam menulis, yaitu seorang guru bisa meminta siswa menulis sesuai dengan pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya, pengalaman dia sebelumnya. Lalu anak atau siswa bisa diajak untuk keluar ruangan agar mendapatkan ide. Nah, jadi di sini adalah seorang guru memegang peranan yang sangat penting dalam siswa atau pelajar untuk menuangkan ide. Selanjutnya, malas membaca. Nah, jika seseorang atau adik-adik tidak tertarik dalam membaca, maka akan sulit dalam menulis. Nah, di sini juga peran guru sangat penting. Seorang anak yang malas, maka guru bisa menggunakan salah satu cara, yaitu pilihlah buku yang menarik. Nah, adik-adik sekalian nih, kakak mau tanya nih, apakah kalian suka membaca buku? Nah, untuk membaca buku, pasti adik-adik sekalian suka dengan gambar-gambar dan warna-warna yang menarik, benar? Iya, jadi kita bisa membaca buku dengan gambar-gambar dan warna-warna yang banyak, yang dapat menumbuhkan minat baca kalian. Seperti itu. Dengan membaca, kita akan mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang luas. Maka dari itu, kita terinspirasi sehingga kita nantinya bisa menulis dari pengetahuan yang telah kita dapat. Lalu ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar ataupun lingkungan sekitar. Nah, kita sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi dengan sesama, baik langsung maupun tidak langsung, seperti komunikasi tidak langsung seperti dari handphone, surat, dan lain sebagainya. Adik sekalian, apakah kalian sudah memahami tentang meningkatkan kemampuan menulis? Ya,
Semoga kita dapat meningkatkan kemampuan menulis kita untuk kedepannya ya adik-adik. Nah, sekian pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.